Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Oke, setelah sudah 3 part nih kita bahas, lanjut ke part yang keempat, yaitu soal 31 sampai 40. Yuk kita langsung bahas soal yang nomor 31. Upaya untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi. Berarti keadilan, ketertiban, pemerintahan yang baik, supremasi hukum, atau penegakan hukum. Betul, supremasi hukum. Lanjut nomor 32. Nah, ini pernah kejadian nih. Ada kakek-kakek berumur 89 tahun di Cipinang Muara harus merenggut nyawa karena dihajar massa setelah ada yang meneriaki dia maling dan dikejar-kejar tuh. Nah, menurut pelaku, korban dianggap telah menyerempet motor yang dikendarainya sehingga menyulut emosi pelaku dan meneriaki korban dengan kalimat bernada provokasi tadi, yaitu neriakin maling. Akibatnya, massa pun ikut mengejar korban sampai akhirnya ia tewas karena dihakimi massa. Tindakan yang harusnya dilakukan pada saat kejadian harusnya ngapain? Apakah langsung dihancurin kendaraannya? Tidak. Nggak main hakim sendiri dan lapor ke polisi? Ya, kick dulu tapi. Menangkap si korban lalu dihakimi? Enggak lah, sama aja bohong. Menyelesaikan secara kekeluargaan? Tidak. Harusnya tetap harus diperkarakan. Kalau memang dia menjamret, atau apakah dia menyerempet dan sebagainya. Yang meminta keterangan saksi mata? Ya itu mah iya juga, cuman bukan itu. Berarti yang paling tepat adalah tidak main hakim sendiri dan lapor ke polisi. Lanjut 33. Perilaku yang tidak bertentangan. Oke, saya garis besar dan saya miringin. Dengan aturan di sekolah adalah apa? Bolos, melanggar. Tidak merhatikan penjelasan guru, melanggar. Datang terlambat, melanggar. Minta izin ke toilet, melanggar nggak kira-kira? Tidak. Berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut 34. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau menjatuhkan vonis ringan kepada Ketua DPRD Bengkalis, yaitu Heru Wahyudi. Karena meskipun terbukti bersalah melakukan korupsi dana bansos, dia hanya divonis ataupun dijatuhkan hukuman 18 bulan penjara. Nah, vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa atau JPU. Nah, sebelumnya jaksa menuntut agar majelis hakim menghukum dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan. Berdasarkan berita di atas, akibat yang ditimbulkan kira-kira apa? Harusnya 8 tahun sekian, malah diberikan vonisnya cuma 8 bulan. A. Masyarakat jadi damai. B. Keamanan terjamin. Terjadi kekacauan, adanya ketertiban, atau ketentraman dan kemakmuran terwujud. Betul. Jawabannya yang C. Lanjut 35. Banding dan kasasi merupakan bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan terbidana apabila tidak terima dengan keputusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan negeri. Upaya hukum tersebut dapat dilakukan kepada MK, KY, Presiden A, atau DPR. Ya, betul. Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung di sini saya jelasin. Meskipun banding itu merupakan upaya hukum yang harus dilakukan kalau dia tidak terima dan diberikan kepada pengadilan tinggi, baru nih nanti kalau tidak terima di pengadilan tinggi baru kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi mengapa jawabannya MA? Karena Mahkamah Agung itu membawahi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, termasuk pengadilan agama. Lanjut 36. Segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Di sini ada kata melindungi hak-hak. Nah, berarti itu merupakan perlindungan hukum. Gampang nih. Dalam satu kasus tindak pidana yang berhak melakukan penggeledahan, siapa kira-kira? Polisi, jaksa, hakim, penasihat hukum, atau Mahkamah Agung? Ya jelas kepolisian. Betul. 38. Penyebaran berita bohong atau hoax melalui media sosial membuat resah masyarakat. Upaya represif. Nah, tadi ada preventif, ini represif. Kira-kira apa? Berarti kalau represif, kalau kejadiannya sudah ada. Menghimbau, udah terjadi belum? Agar masyarakat selektif, ya belum terjadi. Sosialisasi, udah terjadi belum?
Belum. Artinya apa? Supaya tidak terjadi kan sosialisasi dia. Menindak tegas berarti dia represif. Jawabannya yang C. Lanjut 39. Di era globalisasi, penggunaan iptek harus sesuai dengan tujuan negara. Khususnya apa? Ingat, tujuan negara itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, dan sebagainya. Maka, iptek penggunaannya harus sesuai dengan tujuan yang mana nih kira-kira? Melindungi segenap bangsa, bisa jadi memajukan kesejahteraan umum, bisa jadi mencerdaskan kehidupan bangsa, bisa jadi ikut melaksanakan ketertiban dunia, bisa jadi. Kira-kira yang mana coba? Betul. Jawabannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Kenapa demikian? Karena dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka segala pekerjaan akan lebih maksimal dan efektif, dan kita pun akan menjadi masyarakat yang lebih sejahtera. Terakhir, 40. Setiap pulang sekolah, Adi dan kawan-kawannya selalu mampir di warung kopi dekat terminal. Di sana selalu memanfaatkan fasilitas wifi. Tidak jarang mereka nggak peduli nih karena pakai wifi gratis, udah gitu asik aja tuh mereka sama kawan-kawannya si Adi ini. Dengan keberadaan sekitar dan yang terganggu karena kerasnya canda tawa mereka. Itu contoh pengaruh negatif iptek di bidang apa? Politik, hukum, ekonomi, keamanan, atau sosial budaya. Betul sekali. Di bidang sosial budaya. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Itu tadi adalah pembahasan soal tryout USBN di part yang keempat. Nanti kita lanjut lagi ke part yang kelima. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.